Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar sahabatku semuanya dimanapun berada. Berjumpa lagi pada pagi yang cerah ini di Encik Nyanto Channel, di mana pada bulan suci Ramadan ini kita tetap aktivitas seperti biasanya. Di mana ini kita berada di kebun sawit saya, itu kita memakai bibit marehat. Terlebih dahulu saya mendoakan semoga Bapak Ibu sahabatku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta dipermudahkan oleh Allah SWT semua urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun suasana di musim pandemi COVID-19 ini, tetap kita jaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan, dan juga kita mengkonsumsi makan-makan yang bergizi sehingga badan kita tetap fit. Sungguh bulan puasa ini kita tetap bekerja, di mana insya Allah semua yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya dimanapun berada, jadi pada pagi hari ini saya ngeplok di kebun sawit. Ini kebun sawit kita, di mana umur sawit ini sekarang udah masuki 9 tahun. Kita memakai bibit marehat, di mana saya sarankan seperti video-video kita sebelumnya, kita harus dan wajib menggunakan bibit unggul, terserah mau varietas apapun. Dimana kalau kita menggunakan bibit unggul ini, insya Allah hasilnya tidak mengecewakan, walaupun perawatannya kurang. Apalagi kalau perawatannya bagus, insya Allah hasilnya pun bagus. Jadi pada pagi yang cerah ini, kita akan melakukan pemupukan, yaitu menggunakan pupuk borak untuk supaya sawit kita ini lebih maksimal lagi. Jadi Bapak Ibu sahabatku semuanya dimanapun berada, kita ikuti vlog pagi kita ini, itu pupuk borak. Jadi ini kita tadi telah menggunakan pupuk borak ini, yaitu kita menggunakan pupuk borak pentahedrit granuler buatan Turki. Jadi ini pupuk ini kalau di tempat kita ini di Kabupaten Tegihulu Provinsi Riau, harga per karungnya sekitar 320.000 di tempat. Jadi kita tadi memakai ini 7 karung, tinggal 2 lagi. Jadi total kita mupuk hari ini lebih kurang sekitar 12 hektar ya Bapak Ibu sahabat semuanya. Jadi tenaga-tenaga kami, kita memakai tenaga-tenaga muda. Ini Anton, ini Fauzan, ini Adi, ini Anto, ini adik-adik kita ini Farhan, Riko, Faisal, dan juga saya sendiri. Kita hari ini lebih kurang berapa orang? 11 orang. Jadi Bapak Ibu sahabatku semuanya, jadi ini pupuk ini dibuka, itu caranya dibuka. Setelah itu kita masukkan ke ember. Ember. Jadi ini caranya ember. Jadi untuk sawit yang sebesar ini, kita menggunakan sekitar 5 sendok atau sekitar 200 sampai 210 gram, supaya tujuannya pada pemakaian ini, di mana pupuk borak ini Bapak Ibu sahabatku semuanya, untuk Bapak Ibu ketahui, pupuk borak ini fungsinya yaitu pupuk yang bersifat esensial mikro, artinya dia sangat dibutuhkan tapi dalam jumlah yang kecil. Jadi salah satu fungsinya pertama membantu penyerapan makanan, protein yang ada di zat-zat unsur hara yang ada di permukaan tanah ini. Yang kedua, dia membantu untuk proses pembentukan buah, sehingga nanti akan muncul bunga dan buah yang lebih banyak. Dan juga pengalaman kita sudah ini Bapak Ibu sahabatku semuanya, yang telah berapa kali kita memakai atau mempraktekkan untuk aplikasi pupuk borak ini kita sekitar 2 minggu atau 3 minggu ini, pelepah-pelepah yang ada di yang di batang sawit ini akan melentur ke bawah. Dia akan lentur sehingga buah-buahnya akan tumbuh subur, tumbuh besar, dan hasilnya akan maksimal. Jadi itulah salah satu dari manfaat daripada pupuk borak ini. Jadi kita menggunakan atau mengaplikasikan pupuk borak ini 1 tahunnya hanya sekali saja. Jadi nanti akan kita praktekkan. Cara ini akan praktekkan oleh adik kita ini. Bagaimana cara praktekkan kalau kita record atau kita rekam tidak cukup waktu, jadi kita akan tunjukkan bagaimana cara prakteknya. Jadi pupuk borak ini pupuk mikro esensial, dia sangat dibutuhkan jumlah kecil. Ini 1 sendok, ini sekitar 50 gram.
Jadi kita praktekkan satu pohonnya cukup karena umurnya udah 8 tahun ke atas. Kita memakainya hanya itu udah kan? Nah, ini ya. Kita hanya memakai sekitar 5 sendok makan atau 200 sampai 250 gram. Nah, jadi prakteknya supaya cepat reaksinya. Sekitar jarak kan sekitar 10 cm atau 20 cm dari pangkal pohon. Ini kalau kita praktek seperti ini, kalau musim hujannya tidak terlalu tinggi. Kalau seandainya kalau musim hujan tinggi, cuaca musim hujan tinggi, curah hujan tinggi, kita taruhkan di pangkal-pangkal ketiak saja, pangkal pelepah, ngeliling. Jadi nanti, ini andai hujan turun, dia akan turun ke bawah dan akan diserap oleh akar-akar yang ada di permukaan tanah ini. Ini yang 3 sendok. Jadi Bapak Ibu sahabatku semuanya, kita cukup memakai 1 kali tahun aja aplikasi daripada pupuk borak ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan fungsi dari pupuk borak ini adalah untuk membantu menyerap zat-zat yang ada di permukaan tanah ini agar lebih efektif. Yang kedua akan munculkan nantinya buah dan bunga yang baru. Nah, yang jelas ini pelepahnya ini akan melentur nantinya. Dengan pelepah yang lentur, otomatis buahnya akan besar. Jadi hasil daripada kebun kita akan maksimal adanya. Jadi ini setelah kita isi tadi ya. Jadi perkiraan Bapak Ibu sahabat semuanya, 1 karung borak ini bisa untuk kita 2 hektar. Ikuti kebun kita. Nah, ini pelepahnya agak menguncup ke atas, tapi insya Allah nanti akan sekitar 2 atau 3 minggu setelah pengaplikasian ini akan lentur. Ini BJR kemarin untuk pohon ini satu ini sekitar 50 kilo. Ini kita mengikat bibit merehat. Ini Bapak Ibu ada hampir separuh kita selesaikan pemupukan dengan borak ini pada pagi ini. Demikianlah tadi Bapak Ibu sahabatku semuanya dimanapun berada, para petani sawit Indonesia. Jadi berikut tutorial singkat bagaimana cara mengaplikasikan daripada pupuk borak yang begitu mudah dan praktisnya. Jadi kami akan melanjutkan lagi, masih ada separuh. Jadi tidak mungkin kita rekam semua saudara semuanya. Jadi biarlah kita sebagian saja. Jadi begitulah cara mudah melakukan pemupukan. Jadi bagaimanapun juga kesimpulan pada pagi yang cerah ini di bulan suci Ramadan ini, pertama walaupun bulan suci Ramadan kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, jangan jadikan puasa sebagai penghambat aktivitas kita, di mana apapun hal-hal yang baik kita lakukan itu insyaallah kita dapat pahala kepada Allah. Yang kedua, kita wajib menggunakan bibit unggul jenis apapun, terserah bibit marihat, bibit topas dan sebagainya. Yang penting memakai varietas unggul. Insyaallah seperti yang telah kita rasakan bersama pengalaman saya, walaupun perawatan tidak begitu maksimal, hasil tetap optimal. Apalagi kalau perawatannya sangat maksimal, tentu hasilnya lebih bagus lagi. Jadi itulah yang penting, kebun harus bersih, tidak terlalu semak. Insyaallah hasilnya tidak akan mengecewakan. Di samping pemupukan yang teratur sesuai dengan kemampuan ruang. Jadi itulah, seandainya Bapak Ibu sahabat semuanya ada kekurangan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesarnya. Seandainya ada komentar, silakan komen yang ada di kolom komentar yang di bawah video kita ini untuk menambah pengetahuan saya pribadi dan juga para subscriber kita yang lainnya. Demikianlah, seandainya video ini bermanfaat, mohon bantu subscribe, like, comment, and share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.